Hai guys, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang regresi logistik multinomial. Nah, bersama dosen kita, dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Davi Henry, SE MSI. Dalam statistik, regresi logistik multinomial adalah metode klasifikasi yang menggeneralisasikan regresi logistik untuk masalah multikelas, yaitu dengan lebih dari dua hasil diskrit yang mungkin. Model yang digunakan untuk memprediksi probabilitas berbagai kemungkinan hasil dari variabel dependen distribusi secara kategoris diberikan seperangkat variabel dependen yang mungkin bernilai nyata, bernilai biner maupun yang lainnya. Regresi logistik multinomial digunakan ketika variabel dependen dalam pernyataan adalah nominal kategori ekuivalen, yang berarti bahwa itu jatuh ke salah satu serangkaian kategori dapat dipesan dengan cara yang berarti. Dan ada yang lebih dari dua kategori. Beberapa contohnya adalah yang pertama, jurusan apa sih yang bisa dipilih seorang mahasiswa gitu berdasarkan nilainya atau menyatakan mereka suka atau tidaknya. Nah, terus ada lagi contoh lainnya, golongan darah apa dimiliki oleh seseorang untuk mengingat hasilnya dari berbagai tes diatonik. Nah, terus ada lagi contohnya, kandidat mana sih yang akan dipilih oleh seseorang sesuai dengan karakteristik mereka gitu. Jadi mereka mau milih yang mana. Nah, semua contoh tadi itu merupakan masalah dari klasifikasi statistik. Nah, dari beberapa contoh tadi, mereka semua memiliki salah satu variabel dependen untuk memprediksi yang berasal dari satu set item terbatas yang tidak dapat dipesan secara bermakna. Jadi, seperangkat variabel independen juga dikenal sebagai fitur atau penjelas dan lain-lain. Nah, jadi regresi logistik multinomial ini adalah solusi khusus untuk masalah klasifikasi yang menggunakan kombinasi linear dari fitur yang diamati dan beberapa parameter khusus masalah untuk memperbaiki probabilitas setiap nilai tertentu dan variabel dependen. Nah, nilai terbaik dari beberapa parameter untuk masalah yang diberikan biasanya tentukan dari beberapa data pelatihan. Nah, sekian konsepnya. Oke guys, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu running data dan interpretasi. Jadi untuk datanya bisa kita ambil di sebelah, yaitu ketik aja kelas data ya. Oke, ini udah muncul. Oke, kita klik aja itu. Oke, di sini ada beberapa hasil yang muncul ya. Kita pilih yang Stata Learning Mode. Oke, ini sedang loading. Jadi kawan-kawan silahkan juga running di masing-masing. Oke, ada link ini, kita klik link ini ya. Oke, bersabar dulu, ini masih loading. Oke, ini udah keluar ya. Oke, kita ambil resource, ambil annotate output. Oke, masih dalam proses loading. Oke, jadi ini udah muncul ya beberapa materi yang bisa bantu kita proses interpretasi data. Untuk kali ini yang akan kita bahas itu mengenai multinomial logistic regression. Itu karena kita sampai startup, kita klik startup ini. Di halaman atau untuk regresi logistik multinomial ini udah muncul ya. Jadi untuk data ini itu didapatkan berdasarkan
data dari 200 siswa tingkat SMA ya, tingkat atas, dan mulai dari berbagai macam tes termasuk itu video game dan puzzle, mana hasilnya diukur dari analisis memilih rasa yang ada di es krim, mana rasanya ada 3, ada vanilla, coklat, dan strawberry. Kita akan lihat hubungannya dengan video game score video, kemudian puzzle score itu puzzle, dan gender itu diwakili female. Dan untuk variabel respon kita es krim itu asumsinya itu have no natural ordering. Oke, jadi untuk data bisa kita ambil di link ini. Silakan kawan-kawan upload lalu copy aja. Oke, copy, kita masuk lagi ke halaman Stata. Oke, paste aja. Oke, silakan tekan enter dan tunggu hasilnya keluar. Oke, hasilnya ada keluar ya. Kita bisa lihat dari di data editor ini. Nah, ini dapat kita lihat ini ada ID, female, ice cream, video, dan puzzle sebagai variabel, dan banyak sekali datanya di sini. Ya, boleh geser ke samping ya. Oke, kita keluarkan dulu. Kemudian nanti teman-teman jikalau ingin melihat dari bagaimana berapa macam atau variabel dan berapa banyak observasinya, kita bisa tik di komen describe, tik enter. Oke, hasilnya keluar ya. Jadi di sini ini data yang kita ambil tadi, kemudian dengan observasi kita itu sebanyak 200 siswa dengan variabel 5 dan banyak datanya sekitar 4000. Ini variabelnya. Kemudian sebelum kita mencoba untuk melakukan regresi, mungkin kita akan lihat dulu bagaimana nanti frekuensi rasa dari es krim ini, coklat, vanilla, dan strawberry. Mungkin bisa diketik di komennya tab ice cream. Jadi ini adalah frekuensi dari pemilihan rasa dari es krim ini. Adalah frekuensi ini totalnya 200 dari seluruh siswa yang kita kumpulkan tadi. Di mana untuk coklat itu 47 orang, vanilla 95, dan strawberry 58. Ini jika kita kalkulasikan dalam persentase, maka persentase untuk coklat itu 23,50%. Ini kumulatif, itu gabungan antara seluruh persentasenya tadi. Ini sama 100. Di hasil ini dapat kita lihat bahwasanya vanilla lah yang paling sering muncul, dan ini akan menjadi acuan dalam regresi kita kali ini. Baik, kita akan coba regres bagaimana hubungan antara es krim, video, puzzle, dan email. Nanti ketikkan di komennya itu emlogit ice cream, video, bagaimana hubungan antara es krim dengan video, kemudian puzzle, dan female. Oke, ini hasilnya ada keluar ya. Jadi kita akan coba nanti untuk menginterpretasikan dari hasil regresi kita kali ini. Di sini ada iteration, itu ini merupakan daftar dari peluang setiap iterasi ya. Perlu kita ingat bahwasanya regresi logistik multinomial ini sama seperti binary maupun order logistik yang menggunakan estimasi peluang maksimum. Untuk iterasi 0 ini disebut dengan iterasi 0. Kemudian ini iterasi 1, 2, 3, dan 4. Setiap iterasi ini peluangnya meningkat karena tujuannya adalah untuk memaksimalkan peluang log. Kita lihat bahwasanya di iterasi 0 sampai 4 mana peluangnya makin meningkat dari minus 210 sampai minus 194. Kemudian untuk log likelihood itu ini peluang log dari model yang kita jalankan sekarang itu digunakan untuk menguji peluang rasio chi-square
di mana angkanya adalah minus 194,03485. Kemudian untuk number of observation, ini jumlah pengamatan kita itu sebanyak 200. Kemudian ada likelihood rasio chi-square itu 33,10. Ini adalah untuk menguji kedua persamaan apakah coklat itu relatif terhadap vanila dan strawberry juga relatif terhadap vanila, dan angkanya yaitu sebesar 33,10. Dan untuk perhitungan dari chi-square ini kita bisa menggunakan persamaan minus 2 dikali L model 0 dikurang L model pas, di mana model 0 itu adalah iterasi 0, sedangkan model pas adalah iterasi terakhir, di mana iterasi terakhir kita itu iterasi 4. Dan hasil dari persamaan ini itu berarti 2 dikali model 0 dikurang dengan iterasi 4 model pas, dan hasilnya nanti akan bernilai 33,10. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan kita. Dan kini ada es krim, koefisien standar error, uji statistik Z. Kemudian untuk es krim, ini adalah variabel respon kita dalam multinomial logistic regression, di mana es krim ini adalah replika di dua model yang akan kita perkirakan, di mana coklat relatif terhadap vanila dan strawberry relatif terhadap vanila. Dan ada koefisien, ini adalah estimasi regresi logistik multinomial. Model ini memperkirakan model K kurang 1, di mana K adalah jumlah level variabel hasil. Dalam data vanila lah sebagai referensi di grup es krim, karena vanila tadi mempunyai nilai yang paling banyak. Oke, kita akan coba bagaimana cara membacanya ini. Untuk video di coklat relatif untuk vanila, video ini adalah estimasi kenaikan setiap estimasi kenaikan satu kesatuan dalam skor video untuk coklat relatif terhadap vanila, di mana variabel lain tetap konstan. Jadi jika skor video naik satu kesatuan, maka peluang multinomial untuk lebih memilih coklat daripada vanila akan berkurang sebesar 0,023567, di mana variabel lain tetap konstan. Kemudian untuk puzzle ini cara bacanya, jika subjek meningkatkan skor puzzle satu kesatuan, maka peluang untuk memilih coklat daripada vanila akan berkurang sebesar 0,0389243, dengan variabel lain tetap konstan. Kemudian untuk female, estimasi ini untuk membandingkan perempuan dengan laki-laki, mana untuk coklat relatif terhadap vanila, variabel lain tetap konstan. Jadi untuk logik multinomial wanita atau perempuan ini terhadap laki-laki yaitu sebesar 0,8166202, mana lebih memilih coklat daripada vanila. Artinya apa? Artinya perempuan daripada laki-laki cenderung memilih coklat daripada vanila. Kemudian untuk strawberry terhadap vanila, sama seperti tadi, jika skor video naik satu kesatuan, peluang strawberry disukai daripada vanila itu diharapkan meningkat sebesar 0,022922. Kemudian untuk puzzle, jika skor puzzle naik satu kesatuan, peluang multinomial strawberry lebih disukai daripada vanila diharapkan meningkat sebesar 0,043036, mana variabel lain tetap konstan. Dan female masih seperti tadi, di mana estimasinya untuk membandingkan perempuan dan laki-laki, karena peluang multinomial ini untuk perempuan relatif terhadap laki-lakinya sebesar
0,032862. Artinya apa? Artinya jadi dengan peluang sebesar 0,033 itu lebih rendah untuk lebih memilih stroberi daripada vanila. Artinya, laki-laki cenderung memilih es krim rasa stroberi daripada vanila dibandingkan dengan perempuan. Dan untuk konstanta ini adalah estimasi logit untuk stroberi terhadap vanila ataupun coklat terhadap vanila, mana saat variabel 0, baik untuk laki-laki dan perempuan, video dan puzzle bernilai 0. Kalau di coklat terhadap vanila itu sebesar 1,912256, sedangkan di strawberry terhadap vanila itu sebesar minus 4,057323. Kemudian untuk standar error, di standar error ini adalah dihitung dengan perhitungan statistik uji Z ya. Kemudian ini ada uji Z. Ini rasio koefisiensi untuk standar error dari masing-masing variabel prediksi. Kemudian ada nilai P, mana nilai P menentukan apakah hipotesis 0. Jika P kurang dari alfa, maka hipotesis 0 dapat ditolak dan estimasi parameternya dianggap signifikan. Mana untuk alfa kita itu 0,05 itu sebesar 5%. Jadi kalau kita lihat bahwasanya untuk perhitungan ini tidak ada yang untuk perhitungan uji statistik Z itu besarannya semuanya besar dari 0,05. Bisa dikatakan ini tidak signifikan. Kemudian ini untuk regresi dari coklat terhadap vanila dan strawberry terhadap vanila. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan coba juga regres bagaimana nanti rasio risiko relatif. Untuk rasio risiko relatif di komennya itu M logit ice cream. Dan triple R ya. Oke, kita baca. Oke, ini regres dari rasio risiko relatif. Oke, jadi kita lihat ya bagaimana nanti interpretasinya. Jadi seperti tadi kita ingat bahwasanya logit multinomial ini modelnya adalah variabel 1, mana R rasio risiko relatif ini menunjukkan risiko hasil yang didapatkan dalam kelompok berbanding dengan risiko hasil yang didapatkan dalam kelompok referensi yang berubah dengan variabel yang dipermasalahkan. Kita coba interpretasikan mana coklat terhadap vanila ini masih sama artinya seperti yang kita jelaskan di awal. Kita langsung ke dalam rasio risiko relatifnya. Untuk coklat terhadap vanila untuk video ini rasio risiko relatif untuk kenaikan satu kesatuan dalam skor video untuk lebih memilih coklat terhadap vanila, di mana variabel lain tetap konstan. Bacanya, jika skor video naik satu kesatuan, risiko relatif untuk lebih memilih coklat daripada vanila akan berkurang sebesar 0,9767108. Jadi jika skor video meningkat, diharapkan dia lebih suka es krim vanila dibandingkan es krim coklat. Kemudian puzzle ini, jika skor puzzle naik satu kesatuan, risiko relatif untuk lebih memilih
coklat daripada vanila akan berkurang sebesar 0,961826. Jadi jika skor video meningkat, diharapkan juga dia lebih suka es krim vanila dibandingkan es krim coklat. Kemudian untuk female, jadi female ini sama seperti tadi untuk rasio resiko relatif untuk membandingkan perempuan dan laki-laki dengan variabel yang lain tetap konstan. Untuk perempuan relatif terhadap laki-laki, risiko relatif untuk memilih coklat daripada vanila akan meningkat sebesar 2,262839, karena variabel lain tetap konstan. Artinya apa? Artinya wanita cenderung lebih memilih es krim rasa coklat daripada es krim rasa vanila dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian untuk ini nilai untuk yang tadi ya. Kemudian untuk strawberry relatif terhadap vanila. Untuk video, jika skor video naik satu kesatuan, risiko relatif untuk strawberry terhadap vanila akan meningkat sebesar 1,023187. Dengan naiknya skor tersebut, dengan naiknya skor video ini, atau diharapkan dia lebih suka es krim rasa strawberry daripada es krim rasa vanila. Kemudian kita pindah ke puzzle, dimana jika skor puzzle naik satu kesatuan, maka risiko relatif untuk memilih strawberry daripada vanila akan meningkat sebesar 1,043942. Dan untuk female, strawberry terhadap vanila yaitu sama seperti tadi, mana rasio risiko relatifnya untuk membandingkan perempuan dan laki-laki. Risiko relatif untuk memilih strawberry daripada vanila akan berkurang sebesar 0,9676721 dengan variabel lain tetap konstan. Artinya apa? Artinya perempuan lebih kecil kemungkinannya daripada laki-laki untuk memilih es krim strawberry daripada vanila. Oke guys, itulah penjelasan dari multinomial logistic regression, mana kita tadi udah bahas bagaimana hubungan antara es krim di mana rasanya ada 3, ada coklat, ada strawberry, ada vanilla, yang kita hubungkan dengan video, kemudian dengan puzzle, kemudian dengan female. Dan kita juga sudah coba juga untuk regresinya, dan terakhir kita sudah juga coba untuk melakukan regres terhadap rasio resiko relatifnya. Dan mungkin inilah penjelasan dari multinomial logistic regression.